Baik teman-teman, ini kita sudah menyelesaikan satu bagian baju utuh. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan belajar membuat bagian celana. Nah, ini celana yang kemarin setelan biru. Penalarannya sebagai berikut untuk mengukur. Jadi di sini saya sudah membuat rantai sejumlah 110 yang saya tautkan, yang sudah saya slip stitch untuk lingkaran. Penalarannya adalah kita lihat bagian bahu ini, kita lihat bagian bahu 110 ini posisinya kalau dia dibentangkan ke bahu akan kurang lebih seperti ini. Tidak lebih lebar dari bahu, tapi dia juga lebih kecil dari bahu sedikit gitu. Dikira-kira saja. Ini cara ukur saya dan insya Allah untuk tipe model baju setelan ini akan cocok. Jadi nanti ini pun sama kan 110. Jadi posisinya itu dia perbandingannya begini. Ini pinggang anak dan ini baju setelannya. Kayak gitu. Nah, kita mulai tutorialnya. Saya review sedikit yang sudah jadi. Jadi pertama yang kita buat CH 110 melingkar slip stitch, kemudian kita isi DC berjumlah 110 ya, di row 1 sampai row 11. Jadi ini ada 11 baris, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baris. Ini teman-teman buat R1 sampai R11 ukuran tetap. Jadi melingkar DC-nya tadi 110, berarti sama ini 110. Seperti biasa diakhiri dengan slip stitch. Buat seperti itu dulu, baru nanti bagian yang membelah ini kanan dan kiri ini memang butuh lebih untuk ketelitian gitu. Jadi silakan buat bagian ini dulu, nanti kita ketemu di tampilan R11 ya. Oke. Ya, ini teman-teman, kita sudah sampai ke bagian celana. Untuk celana CH awal yang kita buat 110. Saya akan menjabarkan penalaran bagaimana cara menghitung belahan kaki kanan dan kaki kiri untuk celana. Sehingga nanti ini akan memudahkan teman-teman ketika mendapatkan pesanan atau membuatkan celana untuk size yang lebih besar maupun lebih kecil. Penalarannya sebagai berikut. 110 yang sudah kita isi sebanyak 11 baris, berisi DC masing-masing satu barisnya 110 juga. Di awal kita mengait benang, kita kasih penanda. Di sini ada warna hijau. Ya. Sudah bisa dipahami ya. Kemudian separuh dari 110 bagi 2 55, kita kasih penanda ungu. Kenapa harus di sini dan di sini? Untuk memudahkan menentukan bagian kanan dan kirinya. Ya. Sudah teman-teman lakukan kanan dan kiri pas separohnya. Langkah berikutnya, dari hasil 55 stitches ini, 55 jumlah lubang-lubang ini, teman-teman bagi dua.
Hasilnya adalah 27,5. Nah, setengahnya ini diabaikan, kita ambil 27-nya. Sehingga yang kita dapatkan dari awal stitch hijau ini, stitch marker hijau ini, jalan ke sini 27 sampai yang merah. Nah, dari ungu 27 ke sini ke arah hijau, sisa 1. Ini sisa 1 kita abaikan. Memang harus sisa 1 ya. Nah, jadi 55 dibagi 2, 27 setengah. Setengah kita abaikan, kita ambil angka 27-nya. Sisa 1 di sini dibiarkan, begitu juga untuk bagian yang ini. Dari arah ungu ke biru 27, dari arah hijau ke kuning 27, sisa 1 ada di sini. Harus seperti ini. Nah, ketika kita membuat ukuran lain, misalkan ini 110, ini 110, misalkan bikin 150. Penalaran yang dipakai 150 dibagi 2, 75. 75 kita bagi 2, hasilnya adalah 37,5. Nah, 37,5 itu kita ambil 37 dari arah sini ke sini, 37 dari arah sini ke sini. Nah, yang setengah kali 2 kan 1, satunya ada di tengah. Seperti itu. Jadi intinya semua hitungan untuk celana harus genap. Oke, kita mulai tutorialnya, teman-teman. Kita mulai dari yang hijau di pas tengah ini ya. Kalau motifnya itu gampang, cuma untuk celana memang butuh ketelitian. Butuh ketelitian pembagiannya ini tadi aja sih. Kalau lanjutannya gampang kok. Jadi awalan seperti biasa CH3 kita isi stitchnya, nggak ada penambahan atau pengurangan. Kita isi. Nah, seperti ini kita isi 1 DC saja di setiap stitchnya sampai di batas merah ini. Nanti kita ketemu di batas merah ini, saya tunjukkan lanjutannya bagaimana. Ya. Ya, ini kita sudah sampai di batas penanda merah. Caranya untuk membuat bagian celana, kita langsung menuju ke pembatas yang kuning ini. Kita jalan langsung melingkar ke kuning. Caranya di akhir DC di batas merah, kita putar, kita langsung ke kuning ini, pas di kuning ini. Nah, seperti ini. Bentuknya akan nampak seperti ini. Jelas ya, teman-teman? Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan isian DC-DC-nya begini sampai di sini, terakhir di sini slip stitch, nanti di sini. Seperti biasa. Ya. Teman-teman lanjutkan sampai di sini. Nanti saya tunjukkan tutorial berikutnya. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai di batas yang hijau. Kita slip stitch di sini. Kita slip stitch seperti biasa.
Diawali lagi dengan CH3. Dengan CH3 silakan lanjutkan lagi memutar, tidak ada penambahan dan pengurangan. Tidak ada penambahan dan pengurangan, hanya lurus saja. Silakan teman-teman lanjutkan. Nah, ini jumlah row di bagian satu sisi kaki yang kanan ini ada 10 baris. Jadi ini 11 sampai ke belahan ini 10 baris. Nanti hasilnya akan nampak seperti ini. Ini yang 11 baris, ini yang sudah berbelah 10 baris. Ya, teman-teman lanjutkan sampai sini karena hanya lurus saja. Nanti kita ketemu di belahan sebelahnya. Caranya sama, nanti saya tunjukkan ya. Takut ada yang bingung. Selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, ini kita sudah selesaikan satu bagian kaki. Ada 10 baris, lurus saja ya. Sekarang kita mulai lagi ke bagian sebelahnya lagi. Kita buat slip knot, kita masukkan ke yang warna hijau ini, pas bener ya, pas bener di hijaunya ini. Kita buat slip knot, rantai 3, DC memutar masing-masing satu lubang, satu DC. Seperti cara yang di sebelahnya tadi. Kayak gini aja sih. Seperti ini, lurus saja. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri ya. Lanjutkan sampai ke batas yang biru. Caranya sama kayak yang tadi. Nanti kita ketemu di bagian yang biru ini. Saya lanjutkan lagi nanti ya. Ini sudah ke batas yang hijau yang sebelah sini. Sudah ke batas yang hijau. Caranya seperti di satu bagian yang sebelumnya kita buat. Nah, terakhir kita sudah bikin di batas yang biru. Kita hendak slip stitch kan di batas yang hijau. Jadi kita slip stitch di sini. Slip stitch di sini. Kita awali rantai 3 lagi. Nah, bentuknya tuh nanti di sini begini. Kelihatan ya, teman-teman? Ya, ini dibiarkan seperti ini aja. Kita lanjutkan sampai ini penuh 10 baris. 10 baris. Silakan teman-teman lanjutkan. Jadi ini row 1 di pola belah ya, di pola belah. Teman-teman, sudah dua kaki yang kita buat, dua sisi kaki kita buat, kanan dan kiri. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut ke pola pinggiran celana. Pola pinggiran celana.
Kita awali dengan slip knot. Kita ambil awalan, kita buat di sini. Di sini ya. Nah, untuk motif pinggiran celana kita pakai SC mundur. Jadi biasanya kalau kita SC itu kan jalannya ke kiri gitu ya, satu mata SC. Nah, SC mundur kita kebalikannya, kita jalannya ke arah kanan. Caranya kita ambil mata DC-nya ke kanan seperti ini, sambil kita timpa ekor benang ya, biar rapi sekalian. Seperti ini. Tuh hasilnya crinkle, keriting gitu. Terus ini nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman lanjutkan sampai habis, jadi nanti hasilnya akan sama kayak yang biru kan. Dia juga SC mundur tuh, kelihatan lebih tebal begini. Silakan teman-teman lanjutkan, nanti kita ketemu di menjahit bagian tengah ini. Di pola berikutnya kita jahit bagian yang bolong ini. Oke.